Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu topik dalam fikih muamalah, yaitu ariyah atau pinjaman. Tujuan belajar tentang ariyah ini bukan untuk mendidik kalian supaya rajin meminjam, melainkan ada dua hal. Yang pertama, agar kita selalu terhindar dari kesalahan dan dosa dalam melakukan akad pinjam-meminjam. Dan yang kedua, agar kita selalu termotivasi untuk berbuat baik dengan membantu meminjamkan barang kepada orang yang membutuhkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi." Artinya, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang ariyah, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisinya. Secara etimologi, ariyah adalah barang yang pergi dan datang secara cepat, atau barang yang dipinjam. Sedangkan secara terminologi, ariyah adalah izin yang diberikan oleh pemilik barang kepada orang lain untuk menggunakan barang miliknya yang halal dimanfaatkan, yang harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati dengan kondisi barang tersebut tetap wujudnya seperti saat dipinjamkan. Artinya tidak berkurang tanpa disertai imbalan. Nah, di sini akan Ibu beri contoh 3 kasus salah kaprah yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, di sekolah, saat kalian salah menulis, sementara kalian tidak punya tip X, kalian akan bilang ke teman kalian yang punya tip X, "Pinjem tip X-nya ya." Anak-anak, penggunaan istilah pinjam tip X itu apakah benar? Ternyata salah ya, karena ketika dikembalikan, tip X-nya kan berkurang. Berarti yang benar bagaimana? Yang benar adalah minta tip X-nya sedikit ya. Tetapi Ibu sarankan anak-anak, kalian jangan suka minta-minta, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Artinya, seseorang yang selalu minta-minta pada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh yang kedua, saat uang jajan kalian ketinggalan di rumah, kalian kan bilang ke teman kalian, "Pinjam uangnya dong 10.000 buat jajan." Apakah itu benar pinjam, anak-anak? Uang yang dikembalikan bukan uang yang dipinjam kan? Ya pasti, karena uang yang dipinjam sudah habis buat jajan. Berarti, bagaimana akadnya yang benar? Yang benar, saya mau hutang uang 10.000. Berbeda halnya kalau kalian pinjam uang koin 1.000-an untuk membuat lingkaran. Kalau seperti itu, benar akadnya pinjam-meminjam. Contoh yang ketiga, misalnya kalian mau mengerjakan tugas kelompok di rumah teman kalian yang cukup jauh dan tidak ada jalur angkot. Kalian butuh motor, lalu kalian bilang ke saudara sepupu kalian, "Saya pinjam motor kamu ya." Saudara kamu bilang, "Boleh, tapi bensinnya tinggal dikit, kamu isi dulu. Dan nanti pas balikin, tangkinya di-fullin ya." Kalian jawab," Anak-anak, apakah benar itu akad pinjam-meminjam?
Kalau bensinnya harus penuh saat mengembalikan, itu berarti kan ada imbalannya. Nah, dalam fikih itu namanya akad sewa menyewa, bukan pinjam meminjam. Mengerti kan anak-anak? Dalil yang menjadi frame dalam akad pinjam meminjam adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi, pinjam meminjam tidak boleh keluar dari bingkai ini. Kita hanya boleh pinjam meminjam untuk mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan kita tidak boleh pinjam meminjam dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hukum dasar pinjam meminjam adalah mubah atau boleh. Saat persiapan perang Hunain, Nabi Muhammad SAW meminjam perlengkapan perang dan senjata kepada Sofwan bin Umayyah, seorang pemimpin Mekah yang kaya raya. Nabi juga meminjam 3.000 tombak kepada ipar beliau Naufal bin Haris. Dan seusai perang Hunain, saat mengembalikan barang-barang yang dipinjam tersebut, Nabi memberikan contoh terbaik sebagai seorang yang telah meminjam barang, yaitu memberikan tanda terima kasih yang sangat banyak, hingga membuat Sofwan bin Umayyah terharu dan segera masuk Islam. Pinjam meminjam berubah hukumnya menjadi sunnah jika peminjam merasakan manfaat dari pinjaman tersebut, tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang makruh, dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang. Contoh, saat hujan, ibu meminjamkan payung kepada tetangga ibu yang qadarullah tidak punya payung. Tetangga ibu itu hendak mengantar anaknya mengaji Al-Quran di musola. Pertanyaannya, kalau itu sunnah, yang dapat pahala siapa? Ya, tentu saja yang meminjamkan barang. Pinjam meminjam bisa juga menjadi wajib hukumnya jika peminjam dalam keadaan darurat, sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudaratan jika meminjamkannya. Contoh, karena angin kencang, pohon di depan rumah tetangga ibu hampir patah dan harus segera digergaji. Karena kalau dibiarkan, takutnya patah sendiri dan bisa menimpa kabel listrik atau bahkan orang-orang yang sedang melintas di jalan. Atau bisa juga menimpa bangunan rumah tetangga ibu tersebut. Nah, tetangga ibu yang lain ada yang bisa motong, tapi tidak punya gergaji. Alhamdulillah, ibu punya gergaji. Maka, wajib hukumnya bagi ibu untuk meminjamkan gergaji tersebut. Pinjam meminjam hukumnya menjadi makruh jika berdampak pada hal yang makruh. Misalnya, kalian pinjam meminjam kaset PS bola. Ada yang tahu mengapa hukumnya makruh? Ya, karena permainan itu bisa melalaikan dari ketaatan kepada Allah dan dari amal-amal soleh yang lain. Mau bukti? Saat kalian main PS bola, lalu terdengar kumandang adzan, apa kalian bersegera untuk sholat? Atau kalian bilang, aduh tanggung nih, dikit lagi menang? Atau saat ibu kalian minta tolong dibelikan gula ke warung misalnya, apa kalian bersegera untuk membantu orang tua? Birrul walidain? Atau kalian bilang, apaan sih mah? Lagi seru nih, ntar aja ya. Ayo ngaku. Nah, yang terakhir, pinjam meminjam juga bisa berubah menjadi haram hukumnya jika berdampak pada perbuatan yang dilarang atau kemaksiatan. Contoh,
meminjamkan buku catatan kepada teman di lain kelas untuk dibuat contekan saat ulangan. Na'udzubillahi min dzalik. Rukun pinjam-meminjam ada 4. Yang pertama, al-mu'ir, yaitu orang yang meminjamkan. Yang kedua, al-musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga, al-musta'ar, yaitu barang yang dipinjamkan. Dan yang keempat, sigot atau ijab qabul, yaitu ucapan yang menunjukkan peminjaman. 4 rukun ini harus ada dalam al-ariyah atau pinjam-meminjam. Syarat bagi mu'ir atau orang yang meminjamkan barang ada 2. Yang pertama, mu'ir harus memiliki kemampuan tasarruf, yaitu layak bertransaksi atau bermuamalah dengan pihak lain, baik sosial maupun komersial. Kriterianya harus berakal, tamyiz, dan sadar. Berarti, pinjam-meminjam dengan orang gila, mohon maaf dengan orang yang idiot, dengan anak yang berumur 2 tahun yang belum mumayyiz, atau dengan orang yang sedang mabuk, hukumnya tidak sah. Yang kedua, mu'ir harus benar-benar pemilik barang yang dipinjamkan atau penanggung jawab barang yang dipinjamkan. Jadi misalnya, suatu hari kalian membawa kamera XLR milik orang tua kalian ke sekolah untuk mengerjakan tugas salah satu mata pelajaran. Saat istirahat, teman kalian ada yang bilang, "Aku mau pinjam kameranya ya." Bolehkah kamu menjawab ya? Tidak boleh, karena kamera tersebut punya orang tua kalian, bukan punya kalian. Kalian tidak berhak meminjamkannya. Bagaimana kalau dikatakan pelit, Bu? Ya, kalian bilang aja, kalau mau pinjam, sana izin dulu sama orang tua saya. Begitu. Kalau barang milik umum, yang berhak meminjamkan siapa? Misalnya, mau pinjam pengeras suara yang ada di masjid untuk praktek tajwid di kelas. Kepada siapa minta izinnya? Ya, kepada penanggung jawab masjid. Jangan bilang, ini milik umum, pakai aja. Yang penting nanti dibalikin. Tidak boleh ya. Syarat bagi musta'ir atau orang yang meminjam barang ada 3. Yang pertama, musta'ir bisa melakukan tabarruk, yaitu mampu berbuat kebaikan dan mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik. Yang kedua, musta'ir hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Artinya, barang tersebut harus dikembalikan kalau sudah selesai. Yang ketiga, musta'ir hanya menggunakan barang pinjaman sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang. Jadi, tidak boleh berkhianat. Syarat bagi musta'ar atau barang yang dipinjamkan ada 4. Yang pertama, musta'ar harus benar-benar milik orang yang meminjamkan. Yang kedua, musta'ar harus memiliki manfaat yang jelas dan mubah, atau dibolehkan dalam syara'. Yang ketiga, musta'ar harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang halal, bukan untuk maksiat. Dan yang keempat, musta'ar sifatnya tetap, artinya zatnya tidak berkurang atau habis setelah diambil manfaatnya. Karena saat dikembalikan, keadaannya harus sama seperti saat dipinjam. Syarat sigot atau akad atau ijab qabul dalam pinjam-meminjam ada 2. Yang pertama, berupa ucapan yang menunjukkan peminjaman. Dan yang kedua, berupa bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjamkan. Jadi anak-anak, mulai sekarang berhentilah meminjam barang orang lain tanpa ijab qabul. Misalnya, saat mau sholat duhur di masjid,
kalian langsung saja memakai sandal teman kalian yang sedang tidak masuk sekolah. Saat mengambil sandal, kalian bilang, "Pinjam sandalnya ya guys." Lalu kalian jawab sendiri, "Ya, pakai aja." Itu tidak boleh. Walaupun setelah sholat duhur sandal tersebut kalian kembalikan. Seorang musta'ir atau peminjam barang memiliki 4 kewajiban, yaitu 1. Merawat barang pinjaman dengan baik selayaknya milik sendiri. Misalnya, pinjam buku di perpustakaan. Harus dirawat dengan penuh tanggung jawab. Jangan dicoret-coret. Jangan pernah bilang, "Alah, bukan punya saya ini." Nomor 2. Mengembalikan barang pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Nomor 3. Memberitahu dan meminta maaf bila belum bisa mengembalikan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Dan yang nomor 4, mengganti barang apabila hilang atau rusak. Maka dari itu anak-anak, ketika kita akan meminjam barang, kita harus pikir-pikir dulu. Barang yang akan kita pinjam itu harganya berapa? Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa menggantinya enggak? Ariyah atau pinjam-meminjam ada 2 macam. Yang pertama, ariyah mutlaqoh, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun dan tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya, saat kalian mau pulang sekolah, kalian mau pinjam HP ke ibu. Dan kalian bilang, "Bu, boleh pinjam HP-nya enggak?" Lalu ibu jawab, "Ya boleh, ini pakai aja." Yang kedua, ariyah muqayyadah, yaitu pinjam-meminjam barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun oleh salah satunya. Misalnya seperti yang tadi, kalian mau pinjam HP ke ibu. Kalian bilang, "Bu, boleh pinjam HP-nya enggak? Saya mau kirim WA ke orang tua saya." Lalu ibu jawab, "Ya boleh, ini pakai aja. Tapi jangan lama-lama ya." Nah, di kalimat akad itu anak-anak, ada 2 kalimat yang merupakan pembatasan pinjam-meminjam. Kalimat yang pertama adalah, "Saya mau kirim WA ke orang tua saya." Dan kalimat yang kedua, "Jangan lama-lama." Dalam pinjam-meminjam, ada 4 ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika dalam proses pengembalian barang diperlukan biaya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pihak peminjam. Misalnya, saat silaturahmi ke rumah saudara, kalian meminjam baju. Setelah pulang balik ke rumah, baju tersebut dicuci, disetrika, lalu dikirim ke alamat saudara kalian via JNT. Maka, ongkirnya kalian yang harus tanggung. Yang kedua, akad pinjam-meminjam boleh diputus, asalkan tidak membahayakan salah satu pihak. Jadi, pemilik barang boleh meminta barangnya dikembalikan sebelum waktu yang disepakati. Begitu juga peminjam, boleh mengembalikan barang sebelum waktu yang disepakati. Yang ketiga, akad pinjam-meminjam dihukumi batal jika salah seorang dari kedua pihak meninggal dunia. Jadi, ahli waris peminjam wajib mengembalikan barang pinjamannya. Maka dari itu anak-anak, kalau pinjam barang, jangan terlalu lama. Segeralah dikembalikan setelah keperluan kalian selesai. Yang keempat, jika terjadi perselisihan antara peminjam dan pemilik barang, maka yang diterima adalah pengakuan pemilik barang dengan disertai sumpah. Misalnya, yang meminjam mengaku sudah mengembalikan barang. Yang punya barang mengaku barangnya belum dikembalikan. Maka, yang diterima adalah
pengakuan pemilik barang dengan syarat disertai sumpah. Demikian anak-anak, pelajaran kita tentang pinjam-meminjam atau al-ariyah. Semoga kalian bisa memahaminya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tugas kalian ada 2. Nomor 1, tulislah 4 pengalaman kalian atau pengalaman orang lain saat melakukan pinjam-meminjam yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan syarak. Sertakan pula bagaimana yang seharusnya. Nomor 2, bagaimana sikap kalian jika pinjaman yang kalian berikan ternyata tidak dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati? Sertakan dalam penjelasan kalian dalil yang qot'i. Anak-anak, jawaban kalian tulislah di buku tulis fikih, lalu foto dan kirim japri ke ibu. Ibu tunggu 5 hari dari hari ini. Sampai di sini dulu anak-anak. Selamat belajar. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.